Sapaan Gembala Jumat 11 September tahun 2020. Tema kita tentang saling mendoakan diambil dari Kolose 4 ayatnya yang ke-12. Seorang pendeta pernah memberikan nasihat kepada saya bahwa mendoakan orang adalah langkah awal untuk kita dapat hidup berempati kepada sesama. Pada saat saya mendengarkan nasihat itu, saya mengamini nasihat tersebut. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat manusia sedang dalam kesulitan, maka penghiburan pertama adalah pada saat orang lain care atau mau membawa kesulitannya di dalam doa mereka. Berdoa tidak melulu hanya soal diri kita atau keluarga kita saja, tetapi bagaimana kita juga bisa berempati mendoakan orang lain. Salah satu contohnya adalah doa syafaat. Doa syafaat adalah doa yang berisikan tentang doa untuk orang lain. Dan kita selalu mendoakan minimal pada saat kebaktian hari Minggu. Pada saat kita mendoakan orang itu, kita tidak berhenti hanya pada saat doa saja. Tetapi kita juga bisa memilih untuk melakukan tindakan agar bisa meringankan beban orang yang sedang kesulitan tersebut. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam Kolose, Paulus menceritakan tentang seorang yang bernama Epafras. Mungkin kita jarang mendengar nama ini. Di mana ia selalu bergumul dalam setiap doanya untuk jemaat Kolose. Kata bergumul atau wrestling dalam Alkitab NIV menunjukkan sebuah keseriusan Epafras saat mendoakan jemaat Kolose. Bahkan di dalam Alkitab Bahasa Indonesia masa kini dituliskan kata bertekun. Jadi bergumul itu menjadi bertekun. Berarti pada saat Epafras mendoakan jemaat Kolose, dia tidak hanya satu kali mendoakan jemaat Kolose, tetapi dia lakukan itu berulang-ulang dengan sebuah keseriusan agar jemaat Kolose dapat hidup sebagai jemaat yang dewasa secara iman dan berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki oleh Allah. Keseriusan Epafras dilihat Paulus sebagai sebuah keteladanan. Dan Paulus memuji Epafras saat dia bergumul dengan tekun dan serius untuk mendoakan jemaat Kolose. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, keteladanan Epafras pada saat mendoakan jemaat Kolose dapat kita lakukan. Apalagi pada saat masa pandemi COVID-19 ini. Ditambah wilayah Jakarta akan melakukan kembali PSBB seperti pada saat awal masa pandemi. Harus diakui kembali banyak orang yang akan terdampak dari keputusan tersebut. Inilah saatnya kita bersama-sama sebagai orang percaya melakukan sebuah doa pribadi maupun komunal untuk saling mendoakan. Kita berdoa dengan serius dan bertekun agar setiap masalah yang ada membuat orang lain tidak undur imannya, melainkan tetap berserah kepada Tuhan, semakin dewasa secara iman. Pada zaman sekarang, dengan pandemi ini, kesulitan akan bisa terjadi kepada siapapun. Namun sebagai komunitas orang yang percaya kepada Kristus, maka kita harus tunjukkan, kita harus menumbuhkan rasa empati kita. Bagaimana caranya? Langkah awal kita adalah dengan saling mendoakan, dengan mendoakan orang-orang lain di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati kita.